Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala radhiyallahu anhu, lamma ja'a al-Habib Abdurrahman al-Khirid ila Gidun zara ribat faqama at-talaba liyusafihuhu wa kuntu ma'ahum. Falamma safahtuhu wa qabiltu yaduhu wa kana al-Habib a'ma wa qabbaltu yaduhu wa kana al-Habib a'ma masak yadi bil guwa wa qala li syekhi al-Habib Alwi bin Tahir walad man hadha ya Alwi faqala lahu walad Taha bin Ali faqala al-Habib Abdurrahman al-Habib Alwi unduru ilaih induh min asrar ahli asy-syai'ul katsir atau kama qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Diceritakan Al-Habib Ahmad menceritakan ketika saya belajar ada di Rubat di Gidun, datang seorang solehin namanya Al-Habib Abdurrahman Al-Khirid. Datang ke pondok ya, ke pondok tempatnya Habib Ahmad ini belajar. Ini kita ini baca kalamnya namanya Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Ketika masuk, santri-santri ini salaman semua sama Habib Abdurrahman Al-Khirid. Dan saya termasuk orang yang berebut bersalaman sama beliau. Ketika saya salaman dan saya cium tangannya, ini Habib buta, tidak bisa ngelihat ini. Dipegang tangan saya, dia tanya sama guru saya. Gurunya pamannya sendiri, namanya Habib Alwi bin Tahir. Habib Abdurrahman ini tanya, ya Alwi ini anaknya siapa ini? Ini yang sekarang barusan salaman ini anaknya siapa? Dijawab, ini anaknya Taha bin Ali Al-Haddad. Katanya Habib Abdurrahman, ini ente perhatikan. Karena saya melihat dari mereka, dari anak ini banyak rahasia-rahasia keluarganya, sir dari salafnya. Asy-syai'ul katsir au kama qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Berhati-hati dengan firasat apa? Perasaan orang Islam. Apalagi al-mu'minul kamil, orang yang mukmin yang soleh. Hati-hati dengan perasaan mereka. Karena mereka yanduru binurillah, melihat dengan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu aulia yara ma la yarahun nadiru. Dia melihat yang tidak dilihat sama orang. Di zaman dulu ada Habib Syekhon bin Ali As-Saqqaf, ayahnya Habib Ja'far bin Syekhon. Dulu ada Habib Muhsin bin Alwi sama. Habib Muhsin ini tidak ngelihat juga. Habib Muhsin waktu orang-orang salaman, wallahu alam, dari majelis atau apa salaman, waktu ziarah di Tarim, orang-orang salaman sama Habib Muhsin ini ngomong sama orang yang nemeni. Nanti kalau ada orang yang soleh atau tokoh, nanti bilangnya anak, biar anak bisa menghormati, anak bisa berdiri. Kelas. Nanti kalau ada tokoh datang, nanti Habib Alwi dibilang, Habib Muhsin dibilang, ini datang fulan, Habib fulan. Waktu itu Habib Syekhon salaman dan ini masih kecil. Waktu salaman dipegang, terus ngomong sama yang nuntun Habib Muhsin, ini kok tidak ngomong kalau ini mau salaman sama anak? Bilang, ada Syekhon bin Ali masih kecil. Bilang, Suf ini orang, dia akan mendapatkan apa yang didapatkan kakeknya, yaitu Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Kenapa? Karena aulia sholihin yanduru binurillah, melihat dengan cahayanya Allah subhanahu. Dulu saya ingat sama Habib Abu Bakar Masyhur, Habib Abu Bakar Al-Masyhur, waktu datang ke Pondok Indah, tempatnya Ami Bakar ini. Waktu datang, anak-anak ini salaman. Salah satunya anak punya adik ini salaman Abu Bakar. Anak punya adik Abu Bakar salaman Ami Bakar ini, tidak tahu Allah, masih ingat apa enggak? Ngomong sama Habib Bakar, syuhada wala taufik Habib. Ini anak taufik. Katanya Habib Bakar Masyhur, abuk alik wa inti tuhib kuratul godam. Inti punya abah ini alim, inti suka main bal-balan, tapi kurang lebih 8 tahun atau 9 tahun yang lalu. Ini yang dulu binurillah. Ini anak punya abah juga pernah cerita, dulu Habib Katsir bin Ahmad pernah datang ke Solo. Rutenya dari Solo jalan ke Pekalongan. Dari Solo berangkat ke Pekalongan. Anak punya abah ingin berangkat ke Solo, izin sama ibunya, Ubah Barukaya. Katanya Ubah Barukaya boleh, tapi kalau ke Pekalongan jangan, Solo tok, jangan ke yang lain. Akhirnya ya akhir berangkat.
Waktu berangkat, hadir majelis ngelihat keindahannya Habib Qadir ini. Akhirnya saya punya apa ini, kerentak kepingin ikut ke Pekalongan. Bingung ini kevi apa nih. Pokoknya duduk sama Habib Qadir lebih panjang. Karena duduk sama aulia itu nage ya. Hati ini bisa enak. Tidak ingat makan, tidak ingat sakit, tidak ingat apa-apa. Tapi sama Umi ini tidak boleh, taruh duduk. Waktu salaman sama orang-orang salaman, waktu saya punya apa ini salaman sama Habib Qadir, katanya Habib Qadir, semak kalam umat. Dengar no ente omongan ibu ente, nuruto sama uminya ente sudah cukup. Kenapa? Yang dulu binurillah. Nah, kita ini ziarah sama orang soleh, ada barokah. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Duduk sama orang soleh ini berkah. Tapi kalau kepingin mendapatkan berkah yang lebih, kita harus mempersiapkan hati. Keberkahan itu bisa datang biidznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaiki antara kita sama Allah. Kita perbaiki antara kita sama Rasulullah. Kita minta sama Allah. Setiap ketemu sama orang soleh, ya Rabb, sebagaimana saya ini cinta sama orang soleh, buatan orang soleh ini cinta sama saya. Buatan saya ini dicintai sama orang soleh. Ada yang dulu binurillah. Jangan cuma ziarah hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Tapi kalau ada orang bagi 100.000 sama 1 juta, kan harus milih yang 1 juta. Kalau milih yang 100.000 jelek. Caranya ya diperbaiki antara kita sama Allah, karena keberkahan itu datangnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau ketemu sama orang soleh, jangan pernah dilupakan ya. Itu termasuk adab ya. Ada orang rombongan datang ke tempatnya orang soleh, dia minta wasiat. Ya Habib ausini, ana minta wasiat dari antum. Yalah, ini jangan lupakan ana. Jangan sampai ente keluar dari ana punya rumah terus ente lupa sama ana. Jangan. Ente ingat ana, duduknya ente sama ana ini terus diingat, terus dikhoyalkan. Insya Allah kita selalu bersama di dunia sampai ada di akhir. Nah kalau kita ini duduk sama orang soleh, bukan hanya duduk, tapi kita mempersiapkan hati kita untuk mendapatkan berkah mereka. Setelah itu berkah ini dijaga dengan selalu mengenang orang-orang yang soleh itu dalam hati kita, dalam pikiran kita. Maka insya Allah kita mendapatkan keberkahan yang nyata, yang kita rasakan baik di dunia dan nanti ada di akhirat. Hati manusia itu punya mata sebagaimana kepala kita punya mata. Cuma matanya kita ini kalau ditutup nggak kelihatan. Matanya kita ini hanya bisa melihat arah muka, arah belakang nggak kita kelihatan. Ada dinding di muka kita, berarti di belakang dinding kita nggak tahu. Tapi ketika mata hati tadi itu terbuka, maka yang jauh pun akan bisa dilihat. Bahkan yang gaib pun seperti nyata nantinya. Karena itu qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahun nadhiruna. Hatinya orang arifin itu punya mata yang bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh mata kepala. Ini yang disebut firasa. Mereka bahkan sudah bukan hanya firasa, ke mukasyafah. Jadi gambarannya orang di jauh nggak ngelihat, tapi dengan keker yang jauh seperti dekat, sehingga dia akan tahu persis ciri-cirinya. Bahkan misalnya tai lalatnya dia akan paham. Akan dia paham itu semuanya. Kenapa? Dengan alat yang jauh bisa seperti dekat. Wakif dengan sir Allah. Wakif dengan wilayatullah subhanahu wa ta'ala. Sekarang bahkan yang ada di Amazon misalnya, itu bisa dilacak dengan komputer. Bahkan akan dekat rumahnya, kemudian apa di samping rumahnya, lewat satelit bisa dilacak itu semuanya. Ini dengan alat, wakif dengan ma'rifatullah, wakif dengan wilayatullah, dengan kewalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kapan kita bisa membersihkan hati kita, maka mata hati akan bisa nampak kepada itu semuanya. Bilang laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la nadharu ila malakutis samawat. Kalau seandainya
setan tadi itu tidak mengerubungi hati manusia, maka setan tadi itu akan maka hati manusia tadi itu bisa menyaksikan bahkan kepada malakut, alam malakut, alamnya malaikat, maka mereka bisa akan menyaksikan itu semuanya. Karena itu kita harus paham bahwa hati kita ini yang akan bisa lebih mengenal daripada mata kepala kita. Kalau mata kepala kita bisa tertipu dengan penampilan orang, tapi hati kita nggak akan bisa tertipu. Maka dabal fuadu mara'ah, nggak akan bisa bohong hati itu dari apa yang ia saksikan. Nah, mereka menyaksikan, karena itu bisyarat, khabar daripada mereka tadi itu adalah satu hal yang satu hal yang akan terjadi insya Allah, ya, karena mereka tidak pernah memandang kecuali yang diridhoi oleh Allah, tidak mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah, tidak berbicara kecuali yang diridhoi oleh Allah. Orang kalau sudah cinta oleh Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa lisanuhu alladhi yantiqu bih, wa yadahu alladhi yabtishu 'alaiha, wa rijluhu alladhi yamshi 'alaihi, dan seterusnya. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi pandangannya, Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi mulutnya, tangannya, dan kakinya. Ada ulama menyatakan itu adalah mereka semuanya tidak memandang kecuali dalam ridha Allah, kecuali tidak mendengar dalam ridha Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Ada lagi menyatakan yang ia pandang dengan ridha, bi'aini ridha, akan diridhai oleh Allah. Kalau dia pandang dengan aini sukhut, akan dimurkai oleh Allah. Yang ia dengar dengan pendengaran ridha, akan diridhai oleh Allah. Kalau dia mendengar dengan pendengaran kemarahan, akan dimarahkan oleh Allah. Karena Allah itu memberikan lambang keridhoannya kepada ridha kekasih-kekasihnya. Kemurkahannya kepada murka kekasih-kekasihnya. Kepingin tahu orang ini diridhoi oleh Allah, gimana? Oh, orang tuanya ridho. Oh, orang-orang soleh, oleh orang soleh ridho. Insya Allah orang itu diridhoi. Oh, dibenci sama orang-orang soleh. Oh, dibenci sama orang tuanya, berarti dimurkai. Karena itu, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang beruntung insya Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah lil waladain al-mubarakin Muhammad bin Syekh wa Ahmad bin Syekh bin Muhammad bin Syekh min Abu Bakar maula khirah. An Allah yaj'alhuma insya Allah min awladi salamah wa yahfadha min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamah warzuq lahum طول عمر مع كمال الصحة والعافية التامة الظاهرة والباطنة الحسية المعنوية ويجعلهما إن شاء الله من الصالحين ورد عين لولديهما ولسيد المرسلين وعلى هدي يقول صالحة ومن وسل في تسمية ومن وحبيب عربي في تسمية أولاد من وينه وإلى حضرة النبي الفاتحة. Hari Ahad besok insyaallah ada haul Habib Umar bin Husain Ba'agil, ada di Pondok Pesantren Sunnah Salafiyah di Masjid Thaha, sore Roha, kemudian habis maghrib haul Ahad yang akan datang. Ahad berikutnya haul Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, diawali haul Habib Husain Muhammad Al-Haddad hari Sabtu jam 8 pagi. Ada di Kalimas Udik 2, ya, di Kalimas Udik 2 di Kalimas Mansur situ jalannya. Mulai acara Jumat sore Roha, selepas maghrib Maulid, hall jam 9 pagi. Kemudian sore hari Sabtu tanggal 24 Desember Roha di tempat Habib Ja'far. Habis maghrib khatmul Quran di makam beliau. Subuh hari Ahad, ya, tanggal 23 itu ya, hari Sabtu ya, tanggal 23, subuh hari Ahad tanggal 24 Desember itu insyaallah Maulid di rumah Habib Ja'far, hall jam setengah 9 pagi di Masjid Jami' Pasuruan. Saya umumkan
Jangan pernah percaya kalau ada orang keliling minta sumbangan hall atau sumbangan yang lainnya atas nama kita, karena sudah mulai ada yang beredar. Kalau mau kerjasama, tangkep orang itu, mau Habib atau bukan Habib, ya, tangkep orang itu, bawa ke kepala desa, boleh difoto, boleh disyuting, kasihkan sama saya. Karena jelas menipu, ya. Jadi walaupun misalnya untuk pembangunan Mauna nggak ada yang keliling, nggak ada yang keliling, nggak ada yang minta-minta. Kalau Anda mau nyumbang lewat rekening atau lewat kotak yang di majelis saya, ya, nah itu awas, hati-hati, ya. Nah, jadi jangan pernah percaya dengan yang demikian, karena Anda berarti membantu penipu untuk menipu yang lainnya nantinya. Nggak usah disumbang, ya, nggak usah disumbang begitu, ya. Wallahu a'lam. Ya Allah, bismillah.